Oke, kita belajar tentang double checklist. Nah, double checklist ini adalah checklist final ketika kita udah menyelesaikan desain sebuah koin. Nah, fungsinya dari double checklist ini untuk meminimalisir kesalahan ya. Karena kalau misalnya kita bikin kesalahan pasti akan makan waktu 1 kali 24 jam untuk revisi. Dan itu juga makan waktu dari customer kita. Jadi untuk menghindari hal tersebut kita ada yang namanya double checklist. Nah, double checklist ini dikategorikan dua ya, ada double checklist coin design sama double checklist mockup. Nah, final design ini, coin design ini ketika dia itu masih berupa bentuk gambaran, belum mockup. Kalau mockup kan hasilnya seperti ini, udah kelihatan 3D. Nah, ini double checklist mockup. Kalau double checklist yang final design, sebenarnya sama aja sih. Bentar ya. Nah, final design itu yang kayak gini. Itu masih belum di mockup. Atau cari ini yang, nah, seperti ini. Ini kelihatan jelas nih bedanya. Nah, kalau gini kan dia masih berupa vektor ya, masih belum kelihatan 3D, itu yang di final checklist coin design. Nah, pertama, ukuran detail. Ukuran detail. Nah, ukuran detail ini yang sudah sesuai, udah pernah aku jelasin di SOP sebelumnya. Jadi ukuran detail ini kita cek dulu. Apakah ada detail-detail kecil yang dia itu sekiranya nggak bakal bisa diisi warna atau mungkin nggak bakal bisa dicetak. Nah, itu kita ceknya pakai template ya, kita pakai template. Nah, di sini kita pakai yang ini. Kita ambil satu aja. Nah, udah ini kan udah sesuai ukurannya nih tadi. Oh, ini udah tak resize ya. Ya, misalnya dia segini ya. Nah, ini nanti kita tinggal arahin aja. Oh, ada nggak detail yang dia sekiranya itu lebih kecil daripada lebarnya garis ini. Nah, kalau ada berarti dia nggak bisa, dia harus dibenerin. Ini kan ada raised metal sama riches metal. Jadi ini yang cuma timbul lubang biasa. Kalau yang diisi warna dia batasnya lebih tebal, lebih lebar lagi ya. Harus lebih lebar lagi. Nah, kalau misalnya di sini nih, nah ini kan nggak ada nih bagian timbul-timbulnya yang dia itu sekiranya detailnya kurang dari ini. Nah, ini kan nggak ada nih, masih aman nih. Nah, berarti udah oke. Nah, kalau misalnya ada kasus seperti ini, misalnya nih ya, ini misalnya kecil banget, nah segini. Nah, di sini loh ternyata R-nya dia itu lebih kecil daripada si gambar ini. Berarti R-nya ini nggak bisa. Ini harus diblok. Atau mungkin dia nggak bisa diisi warna, jadi nggak boleh dikasih warna. Dikasih warna sesuai warna material, ini nggak bisa dikasih warna seperti ini. Ya, karena dia nggak sesuai dengan ukuran standarnya ini. Itu tadi untuk yang pertama ya, ukuran detail. Nah, lalu ada lagi kerning text balance. Nah, kerning text balance ini kita tinggal tekan Ctrl R untuk memunculkan ruler ya. Kita tinggal atur gini aja. Kerning sama text balance dia udah balance nggak? Nah, kalau ini kan udah balance. Jangan sampai ada yang miring. Oke, setelah itu jarak seimbang atau aman antar objek. Nah, jarak aman antar objek itu seperti ini. Nah, jadi ini jarak atas bawahnya ini harus sama nih. Nah, ini sebenarnya kurang atas dikit ya. Nah, kiri kanan juga harus sama. Nah, dia kayak penempatan bintang ini, nah bintang ini juga masih belum nih. Ini harusnya jarak kiri kanan. Nah, jarak kiri kanan ini harusnya sama. Jadi dia mungkin ada di tengah-tengah sini sebenarnya. Nah, setelah jaraknya aman lemah, cek ejaan atau typo. Nah, kita cek aja. Nah, Orion, Fire tulisannya benar gini gak? Sistem. Nah, sistem ini dia pakai S atau enggak? Nah, gitu. Ini dicek ya. Dicek lagi di briefnya atau enggak dicek di Google ya. Tulisan yang benar itu yang gimana? Nah, itu jenis material apakah dia benar? Dia kalau hitam ini berarti kan dia pakai black nickel ya. Nah, materialnya udah benar, standar color palette. Nah, ini contohnya yang di bawah. Kalau misalnya dia ini kan ada US, Kanada sama Air Force. Nah, ya benar gak kalau bendera US itu pakai palet warna yang kodenya seperti ini, pakai 186 ini udah bener nih. Nah, ini yang biru ini sebenarnya harusnya pakai 1286. Harusnya pakai yang 286. Biru 286 ya. Ya sama kayak US. Oke, udah. Setelah itu cek artboard, pastikan tidak ada yang terpotong. Jadi terkadang teman-teman kalau misalnya bikin artboard itu kadang ada yang suka kepotong gini. Nah, ini kan bikin artboard nih. Nah, kadang ada yang suka kepotong gini tanpa sadar.
Nah, itu harus dicek lagi ya. Jadi harus benar-benar ngepas. Nah, semua teks di-expand. Nah, kenapa harus di-expand? Karena kadang di bagian percetakannya, kalau nanti dia tidak punya teksnya, nanti dia teksnya bakal jadi apa ya, kayak missing gitu loh. Jadi ini harus di-expand kayak objek expand seperti ini. Nah, kalau gini kan nanti dia aman. Tapi sebelum di-expand harus di-backup dulu. Bikin layer backup, kita copy ke atas ya. Jadi kan udah ada dua nih. Nah, satu tinggal dimatiin aja. Jadi kalau misalnya dia mau ada editing, entah dari pihak percetakan atau dari kita mau ada editing, itu enak. Kita tetap masih punya backupan di tempat yang sama. Misalnya ini layarnya mati. Nah, ini muncul. Nah, backupannya masih ada kan? Nah, seperti itu. Nah, angka binary dimulai dari atas atau jam 12, kecuali ada request lain. Ketika kita mendesain sebuah desain kripto ya, biasanya kan nanti kita nggak lepas dari yang namanya binary, angka binary yang 0101 itu loh. Ya. Nah, untuk angka binary itu dimulainya dari jam 12 ini. Kecuali nanti ada request lain ya, tapi biasanya harusnya mulainya dari jam 12. Jadi yang di sini. Nah, di sini harus mulai, Pak. Nah, ini baru kita masukkan angka binary-nya. Seperti itu. Jadi orang bacanya itu dari angka jam 12 itu udah standar sih sepertinya. Nah setelah itu tadi untuk checklist coin design ya. Nah selanjutnya ada final checklist mockup. Final checklist mockup ini, nah cek kontras, apakah kontrasnya under atau terlalu kontras, over ya. Nah kontrasnya itu dilihat dari ini. Ini bagian yang lubang sama bagian yang timbul. Ini kontrasnya udah pas nggak? Nah kalau di sini kan udah pas, ini gelap terangnya udah pas. Jangan sampai yang atas ini terang banget. Nah, yang bawahnya gelap. Nah, ini aku kasih contoh ya. Nah, ini di contohnya nih. Ini bisa dirotasi nggak? Nah, ini. Nah, ini contoh yang salah nih. Nah, lihat ini walaupun memang dia berwarna, kita harus mengkondisikan gimana caranya dia itu biar bisa kontrasnya itu enak dilihat gitu loh. Kalau kita lihat yang ini dia itu kayak apa ya, kayak pudar gitu warnanya ya. Walaupun ini efek ya, efek still ya. Cuma terkadang klien itu memang nggak suka yang seperti ini. Kalau kita mau ngasihkan efek garis-garis seperti ini harusnya yang ada di bagian lubangnya, bukan di bagian timbul. Walaupun secara realnya mungkin bagian timbulnya mungkin agak apa ya, agak kusam ya. Kalau misalnya cetak real ya, cetak realnya kan memang di koinnya itu memang kelihatan agak kusam. Nah, tapi untuk di mockup ya udah gini aja kita bisanya kayak gini. Intinya perhatikan kontras. Nah, setelah itu gradasi mockup apakah sudah sesuai seperti yang saya bilang di SOP sebelumnya. Jadi untuk gradasi mockup, nah itu kan ada seperti ini. Kalau kecil yaitu pakai yang radial gini, kalau yang garis besar dia pakai garis lurus. Nah, kalau misalnya lupa bisa dicek di SOP sebelumnya. Nah, selanjutnya, nah 3D UV tidak perlu efek 3D di mockupnya. Jadi untuk 3D UV, saya kasih contoh 3D UV ya. Nah, seperti ini. Ini 3D UV ya. Nah, ini 3D UV. Jadi gambarnya langsung ditempel. Gambarnya langsung ditempel tanpa dikata kasih efek 3D. Efek 3D di overlay gini. Nah, ini kan yang efek 3D nih. Lalu atasnya dikasih gambarnya ini, nanti malah jadinya kurang bagus. Malah kayak kualitasnya itu jelek banget. Ya. Jadi untuk gambar 3D UV langsung ditempel gambarnya gini aja. Nah, selanjutnya jika efek 3D kurang bagus, lebih baik kirim gambar yang di overlay warna material aja. Jadi maksudnya kalau misalnya ini contoh ya. Contoh kalau misalnya ini kan dari gambar foto nih. Nah, kalau misalnya ini kok kurang bagus ya. Nah, ya udah tinggal dikasih gambar aslinya gini aja tapi dibikin grayscale. Dibikin grayscale sesuai warna material. Berarti kayak gini dibikin grayscale dengan warna kuning. Nah, dengan begitu nanti bagian percetakannya mereka bakal paham kalau ini nanti adalah efek 3D yang nanti hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Cuma untuk kita mempresentasikannya, karena kita ada keterbatasan di software, jadi nanti hasilnya dia itu kurang bagus kayak gini. Nah, jadi ya udah kebetulan ini kayaknya suka, jadi ya nggak apa-apa. Gitu. Kalau nanti misalnya hasilnya kurang bagus, kita cukup pakai gambar ini yang di grayscale lalu overlay dengan warna gold. Kalau misalnya ini kasusnya gold ya, sesuai warna material aja. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini udah di grayscale, nanti sesuaiin warna material. Tinggal ditambah atasnya multiply, seperti ini. Nanti bagian percetakannya pasti paham kok kalau ini 3D. Tapi ya jangan lupa nanti dikasih keterangan di sini.
Ya, jangan lupa keterangannya nanti gambarnya di sini kasih tulisan 3D, gitu.